Puji Tuhan. Haleluya ya. Saya berterima kasih banyak ya buat Bapak Ibu Gembala yang memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Allah ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi mereka yang merayakan di tempat ini mungkin ya. Puji Tuhan ya. Saya tuh kalau ingat yang seperti ini, biasanya itu kalau Hari Raya Idul Fitri itu kampung kedua itu di Bali. Ya, tapi mulai tahun ini itu kampung kedua kalau pulang kampung itu di Jember. Iya, saya bersyukur karena saya boleh ada di Jember karena memang masih ada sebagian keluarga kami, khususnya keluarga istri itu masih ada yang merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Kami beberapa hari yang lalu ditelepon oleh salah satu kakak kami untuk hadir di acara halal bihalal ya yang diadakan oleh kakak kami ya, sehingga kami ada di Jember itu dan saya tahu ini adalah anugerah ya. Kami boleh kumpul dengan keluarga yang sekalipun beda yakin saudara ya. Tapi kami ingin jadi berkat untuk keluarga yang belum seiman. Tapi sebetulnya bilang belum seiman, dulu juga seiman juga dulu ya. Dulu seiman cuma karena ada orang di samping kiri ya, sehingga beralih ya, pindah. Ini satu pembelajaran buat anak-anak muda. Secantik apapun perempuan, seganteng apapun laki-laki itu jauh lebih ganteng, lebih cantik Tuhan Yesus. Amin. Ya, Tuhan Yesus itu lebih hebat, lebih luar biasa, lebih dahsyat lagi. Ya, hari ini kita boleh beribadah bukan karena kita hebat. Kita bukan karena orang yang luar biasa bisa memanage, mengatur semua waktu kita. Tapi kita boleh beribadah itu karena Allah yang izinkan kita. Ya, karena Allah yang bawa kita. Karena Allah mau supaya kita jadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya. Puji Tuhan, kita bangga ya, kita punya Allah yang luar biasa. Nah, puji Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah. Kita akan buka bersama-sama. Saya minta kacamata saya lupa. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6 ya. Kalau bisa ditampilkan nggak apa-apa ditampilkan. Iya, Yesaya 55 ayat yang ke-6. Saya rindu kita baca bersama-sama ayat ini ya. Sekali lagi Yesaya 55 ayat 6. 2 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Terus berserulah kepadanya apa? Selama ia dekat. Katakan. Sekali lagi lebih enak. 2 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Puji Tuhan ya. Saya senang banget kalau bicara ayat ini ya. Karena ayat ini menggerakkan kita menjadi orang-orang yang selalu punya keinginan. Saya hanya ingin kita akan share bersama-sama bagian yang pertama. Carilah Tuhan selama ia berkenan ya. Berarti ada waktu di mana hidup kita tidak berkenan. Amin. Ya, ada waktu saudara. Enggak selamanya kita mengalami apa yang kita alami pagi ini. Ya. Tidak selamanya Bapak Ibu anak muda itu bisa mengalami apa yang kita alami, yang kita lakukan, yang kita terima dari Allah, apa yang kita alami dan yang kita terima pada pagi hari ini. Sebab itu dengan jelas Yesaya berkata bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan untuk kita bisa ketemu dengan Dia. Amin. Siapa yang yakin hari ini kita bisa ketemu Tuhan di sini?
Halo? Yang yakin, yang tidak yakin tidak usah angkat tangan. Coba, yang yakin bisa ketemu Tuhan di tempat ini. Kalau yang tidak yakin, tidak apa-apa, keluar aja, ya kan? Kalau tidak mau ketemu dengan Tuhan. Kita kesini bukan mau ketemu Pak Gembala, Ibu Gembala, tapi yang paling utama adalah ingin ketemu Tuhan. Ya. Nah, langkah yang harus kita lakukan, kita harus bisa menempatkan diri kita. Kita harus bisa meletakkan diri kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau kita bicara kata cari, itu adalah kata kerja. Amin. Ya, itu kata kerja. Orang cari uang supaya bisa dapat uang. Orang itu kerja di kebun supaya sekali waktu kebun yang dia kerjakan bisa memberi hasil. Nah, Yesaya berkata di dalam kitab ini, carilah Tuhan selama Ia berkenan. Artinya kita hidup di zaman ini, kita hidup di hari ini merupakan sebuah waktu kemurahan yang Allah masih bisa kerjakan dalam hidup kita sebagai yang tadinya adalah orang-orang yang berdosa, tetapi kita terima pengampunan Allah, kita bisa dilayakkan oleh Allah dan hidup kita bisa berkenan kepada Allah di saat kita datang pagi ini. Cari Tuhan, Dia ketemu kita. Amin. Saya lama tidak ketemu dengan Pak Gembala, ya. Kita biasanya ketemu di event-event tertentu. Karena kita sama-sama tahun lalu ada di Sinode. Bisa ketemu, ya. Ini lama ya Pak. Ya. Nah, rasanya kalau ketemu itu seneng banget, Saudara. Iya, seneng banget. Saya itu ada kalanya istri saya itu pisah. Ya, ada kalanya Senin di Jember. Ya, Jumat baru ke Surabaya. Nah, di waktu ketemu itu rasa senang banget, Saudara. Ya. Kalau sudah ketemu saya bilang, Mami, mulai sekarang enggak usah lagi, ya. Enggak usah lagi jauh, saya bilang. Tapi enggak mau Mami jauh-jauh. Ya. Kenapa? Seneng ya Saudara, ada sesuatu yang bisa itu terjadi di dalam hidup ini, dalam hati saya. Pada waktu ketemu dengan orang yang paling disayang, orang yang paling dicintai. Nah, Allah terhadap kita adalah orang-orang yang hidup berkenan kepada Allah. Kalau hidup kita berkenan kepada Allah, saya ingin katakan bahwa kita adalah orang-orang yang paling disayang oleh Tuhan. Amin. Iya, Bapak Ibu bangga. Bapak Ibu itu adalah orang-orang yang paling disayang Tuhan. Anak-anak muda itu bangga. Kenapa? Kalian adalah anak-anak muda yang paling disayang oleh Tuhan. Ya, kalau kita disayang Tuhan, tidak usah kita minta sesuatu. Allah sudah sediakan untuk kita. Amin. Tidak usah minta. Allah tahu apa yang kita perlukan. Makanya ya saya bilang cari Tuhan. Cari. Itu kata kerja. Itu harus ada usaha. Itu harus ada tindakan dari diri kita dulu. Itu harus ada niatan dari kita. Itu harus ada kemauan dari kita. Di dalam Alkitab, kita baru selesai memperingati peristiwa yang luar biasa. Bagaimana Yesus harus menderita luar biasa. Ya, sebuah penderitaan yang tiada taranya, yang tidak pernah dialami oleh siapapun dia. Beda dengan sekarang. Orang Kristen sekarang enak sekali kalau bicara
Kalau gembalanya, hamba Tuhannya khotbah tentang berkat, senangnya luar biasa. Kalau Bapak Ibu setia cari Tuhan, hidup Anda pasti diberkati Tuhan, ya. Amin. Aminnya luar biasa. Kalau Bapak Ibu rajin bawa perpuluhan, tak dengan perpuluhan, Bapak Ibu akan diberkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Bukan hanya 30, bukan hanya 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Amin. Itu suka. Jemaat senang sekali. Tapi kalau berbicara bahwa kehidupan kekristenan yang sejati adalah kehidupan kekristenan yang mau menderita bersama-sama dengan Kristus. Tapi kalau bicara ini ogah, saudara. Nah, kalau bicara tentang cari akan Allah, itu bukan hal yang mudah. Itu bukan hal yang gampang. Tapi saya ingin berikan satu gambaran dalam Alkitab. Coba kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke Injil Lukas pasal yang ke-24. Ayat pertama, Injil Lukas pasal 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ini bicara tentang kumpulan perempuan-perempuan. Ya, yang sekalipun Yesus yang jadi harapan sejati mereka itu udah mati. Ya, yang mereka ikutin, yang menjadi tumpuan mereka. Yang murid-muridnya berkata bahwa dia adalah yang kami harapkan selama ini. Bisa bebaskan kami. Ya. Tetapi sekarang dia sudah nggak ada, dia sudah ditangkap, sudah diadili, sudah dihukum mati, sudah disalibkan. Kata kedua murid. Tetapi perempuan-perempuan ini sekalipun Yesus sudah mati, ya, sudah tidak ada lagi. Yesus sudah ada di kubur, tetapi kumpulan wanita ini, mereka itu tetap teguh, cari dia, ketemu dia, ingin lihat dia. Bahkan bukan hanya sekedar datang di kubur itu, tetapi dikatakan mereka itu menyediakan rempah-rempah. Mereka datang bukan dengan tangan yang kosong. Mereka ingin melihat dia bukan dengan tangan yang kosong, tetapi mereka menyediakan sesuatu. Kerinduan mereka, keinginan mereka untuk bisa tetap melihat Yesus itu tidak pernah pudar, tidak pernah hilang. Sekalipun orang yang diharapkan oleh mereka itu sudah tidak ada. Ini pagi-pagi, saudara. Keadaan tidak pernah membatasi mereka untuk tidak mencari Yesus. Amin. Situasi dan kondisi yang mereka alami tidak pernah membuat mereka tidak mencari Yesus. Tetapi situasi dan kondisi apapun yang mereka alami sebagai orang yang sudah mengenal Yesus, melihat perbuatan Yesus, mengalami perbuatan Yesus, membuat perempuan-perempuan ini tetap mencari Tuhan. Amin. Ya, jadilah gereja yang seperti ini. Jadilah anak Tuhan yang seperti ini. Situasi, keadaan yang seperti apapun yang kita harus alami, yang harus terjadi atas diri kita, jangan pernah kita berhenti mencari Tuhan. Amin. Saya masalah apapun yang terjadi di gereja dalam pelayanan tidak pernah mundur. Jemaat mau pergi tidak masalah. Jemaat tidak mau kasih perpuluhan tidak masalah. Dulu saya begitu. Mau ada resolusi tidak masalah. Di Surabaya saya 3 kali ada resolusi, tidak masalah. Karena saya tahu selama saya hidup berkenan, saya dibela Tuhan. Jemaat mau kasih persembahan pas-pasan tidak masalah.
Saya bilang sama jemaat, Anda bawa perpuluhan itu enggak bawa perpuluhan, itu enggak masalah buat saya. Gembala enggak pernah rugi untuk Anda enggak bawa perpuluhan. Apatah lagi Tuhan enggak pernah rugi. Amin. Saya bilang yang rugi Anda enggak bawa perpuluhan itu Anda sendiri yang rugi. Kenapa? Karena Anda enggak taat dengan perintah Tuhan. Anda enggak mau taat dengan firman Allah. Sedangkan orang yang enggak taat dengan firman Allah, jangankan terima berkat, mimpi untuk jadi orang diberkati enggak. Nggak masalah saya bilang. Anda enggak bawa perpuluhan, saya enggak pernah rugi. Gembala itu dia punya banyak pintu yang dibukakan oleh Allah supaya dia jadi orang yang diberkati, supaya gembala itu dipelihara oleh Allah. Enggak hanya di situ saya bilang. Sebab itu kalau Anda ogah bawa perpuluhan, Anda salah saya bilang. Enggak masalah. Tetapi yang buat saya itu jadi orang yang enggak berdaya pada waktu kita mengalami masa COVID yang luar biasa itu. Maaf nih, ini kesaksian. Ya. Saya orang yang kuat dalam semua menghadapi masalah. Menghadapi jemaat yang bandel pun saya kuat. Tidak pernah saya undur, tidak pernah saya ragu, tidak pernah saya bimbang. Selama saya itu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tidak pernah. Saya bilang karena yang jadi kerinduan gembala hanya satu. Tatkala jemaat yang dilayani itu hidup takut akan Tuhan. Amin. Karena menjadi dambaan keinginan gembala itu supaya jemaat yang sudah 1 tahun, yang sudah 5 tahun, yang sudah 10 tahun dilayani, mereka itu bisa sampai di sorga. Itu aja saudara. Bukan cuma sampai di pintu sorga, bukan cuma sampai di mimpi sorga, tetapi betul-betul jemaat yang dilayani betul-betul itu bisa ada dengan Yesus. Itu kerinduan. Masalah yang lain, masalah persembahan, masalah perpuluhan itu hanyalah kita menjadi orang yang taat dengan Allah, menjadi orang yang setia dengan Tuhan, yang orang mau mencari Allah, itu aja. Tetapi yang membuat saya jadi goncang itu pukulan yang hebat pada waktu tsunami Delta itu. Ya. Yang membuat anak saya kena COVID, hampir meninggal. Ya. Pada waktu saya antar anak saya dari jam 9 pagi sampai jam 5 pagi. Cari rumah sakit Sidoarjo, Surabaya itu tidak ketemu. Semua penuh. Ditunjukkan mitra keluarga, tunjukkan, Pak ini Pak, ada hampir 300 pasien yang ada dalam mobil yang lagi diparkir. Ya, datang di hospital nasional, ditunjukkan ada hampir 400 mobil yang lagi parkir. Di dalam mobil itu adalah orang-orang yang sedang COVID. Tidak bisa. Dalam perjalanan pulang anak saya itu kehilangan kesadaran, tidak sadar diri lagi. Ya, tidak sadar. Saya pikir dia sudah nggak ada. Kami paduan suara dalam mobil teriak, Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha besar, Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Tiba-tiba hampir 14 jam dia sadar lagi. Nggak sampai di situ. Habis anak saya ganti, istri saya yang kena. Sama. Dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi cari rumah sakit, enggak ketemu lagi saudara. Jam 5 pagi kami pulang di rumah. Jam 12:31 dia enggak ada.
Waktu selesai di makam, waktu di makam dibawa dikeputi, saya masih happy. Hari kedua saya cari istri saya sudah nggak ada. Katanya saya, Pi, mami itu sudah nggak ada. Lo kemarin itu lo baru dibawa dikeputi. Saya satu hari bisa 2-3 kali. Minimal 2 kali saya harus ke sana. Karena saya tahu rumah istri saya ada di sana. Dengan harapan saya tuh bisa ketemu dia di sana. Terinspirasi mungkin dengan film Andy Lau dulu. Dikira istri udah enggak ada, ternyata bisa ketemu di dalam laut. Saya goyang, goncang, saudara. Ya, saya tidak bisa melayani lagi. Saya bilang, Tuhan, saya menghadapi masalah jemaat, tidak pernah saya bimbang, tidak pernah saya lemah menghadapi resolusi dari orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Saya tidak pernah lemah. Tapi kalau yang satu ini saya tidak bisa, saya bilang. Di tengah-tengah saya tidak bisa, saya jadi lumpuh, tidak bisa jalan. Saya tidak bisa jalan, saudara. Saya hanya ditemani sama cucu ponakan saya yang masih umur waktu itu masih 5 tahun. Saya kalau kamar mandi itu mesti ngesot, saudara. Ngesot saya ke kamar mandi. Tuhan bilang apa sama saya? Kamu tidak mau layani. Kamu tidak mau melayani. Aku tidak pernah rugi. Stok orang yang mau melayani Tuhan itu terlalu banyak di sana. Kamu tidak mau melayani, aku tidak pernah rugi. Kamu datang, aku pakai engkau. Kamu tidak mau datang pun, aku tidak pernah rugi. Jemaat kalau tidak mau cari Tuhan, Tuhan tidak pernah rugi. Amin. Kalau bapak ibu tidak mau cari Tuhan, Tuhan tidak pernah rugi. Tetapi yang rugi itu adalah kita sendiri. Kenapa? Karena kita lepas dari pemeliharaan Allah yang ajaib, yang heran dan yang luar biasa itu. Ya, Tuhan bilang kalau engkau tidak mau melayani aku di keberhaun, jemaat yang sudah aku percayakan kepadamu tidak masalah. Tapi caranya Tuhan untuk bisa pulihkan kita itu ajaib. Amin. Ya, bisa lewat online saya ketemu dengan perempuan yang paling cantik yang saya tahu saat ini. Ya. Waktu saya kenal istri yang sekarang ini, saya jadi orang yang suka ngerayu, Pak Jemi. Ya, itu rayuan saya itu yang pertama saya bilang begini, saya bangga sekali. Saya bisa kenal 2 wanita yang sangat hebat dan sangat luar biasa. Ditanya lagi, siapa sih mereka? Yang pertama almarhumah. Yang kedua siapa? Yang kedua kamu. Gombal katanya. Ya. Tapi ternyata orang gombal juga bisa dapat, Pak Jemi. Tuhan bilang enggak, aku enggak rugi. Kamu enggak mau melayani, enggak masalah. Di Balung aku punya hamba Tuhan di sana yang bisa jadi gembala di sana. Tuhan punya stok, amin saudara. Tuhan bilang kalau kamu tidak mau cari aku, tidak masalah. Itu banyak orang yang di sana yang lagi cari Tuhan, tetapi jalannya mereka belum ketemu. Mereka cari Tuhan itu sampai puasa berhari-hari, puluhan hari untuk cari Tuhan. Tapi mungkin ada yang sampai hari ini belum ketemu dan ada yang sudah ketemu. Ya, kemarin saya dengar kesaksian salah satu anggota, apa itu? Mantan Monas 212 ya. Dia bersaksi. Dia salah satu pentolan, alumni itu. Dia bilang, kalau saya bisa ada di gereja itu luar biasa. Ya. Semua yang mereka lakukan itu, kenapa mereka itu sedang mencari? Sedang cari Tuhan. Tapi dia bilang,
Nanti setelah peristiwa itu, dia bisa ketemu dengan Tuhan yang sebenarnya. Amin. Loh, kita ini loh sudah tahu Tuhan yang sebenarnya. Amin. Kita sudah tahu kita punya Allah yang hebat, kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang dahsyat. Tetapi cari Tuhan itu pun ogah-ogahan. Ya, mau datang cari Tuhan di waktu hari Minggu itu pun ogah-ogahan. Doa malam kita mau cari Tuhan itu pun ogah-ogahan. Saya mau katakan, kalau Bapak Ibu tidak mau cari Tuhan di hari Minggu, Tuhan tidak pernah rugi. Amin, saudara. Tetapi kalau Anda datang cari Tuhan, ketemu Tuhan hari ini, Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa. Dia tahu semua kebutuhan kita. Dia tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Dia tahu apa yang terbaik buat anak-anak muda. Dia tahu apa yang terbaik untuk ibu-ibu rumah tangga. Dia tahu apa yang terbaik buat bapak-bapak rumah tangga. Semua dia tahu. Dan dia tahu setiap pergumulan kita, dari hal yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau Allah berkenan dengan kita, kita cari Tuhan, semua masalahmu itu selesai dengan sendirinya. Amin. Allah kita ajaib. Perempuan ini pada waktu datang di kubur bukan berarti tidak punya masalah. Kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 28, Anda baca di sana, ini perempuan-perempuan Maria dan Marta, ya, mereka itu datang di kubur di tengah jalan. Pada waktu mereka lagi jalan, teringatlah kepada mereka bahwa kubur Yesus itu ditutup dengan batu apa? Batu besar. Waktu mereka ingat kubur itu ditutup, mereka mulai ngomong satu sama lain, kan kuburnya itu kan ditutup, batunya besar sekali. Kita tidak bisa gulingkan batu itu, kita tidak bisa angkat batu itu. Tetapi Bapak Ibu tahu, pada waktu mereka memperbincangkan tentang hal itu, mereka tidak duduk begini. Mereka tidak duduk. Tidak duduk lalu ngomong, bagaimana? Caranya bagaimana? Siapa yang kita minta tolong bagaimana? Enggak. Mereka itu ngomong sambil jalan. Amin. Mereka itu ngomong sambil jalan. Mereka itu tukar pikiran sambil jalan. Ya. Mereka itu tukar pikiran sambil jalan. Enggak duduk, enggak pasif. Ini perempuan-perempuan ini sambil jalan mereka ngomong, sambil ngomong mereka jalan. Mereka tukar pikiran, mereka tetap jalan. Amin. Tapi banyak orang Kristen sekarang, kalau ada masalah duduk dia. Ya apa masalahnya bisa selesai? Enggak. Tuhan itu dengan doaku. Kalau gembala tanya, Bu kok minggu udah datang? Iya Pak Gembala, aku lagi ada masalah. Coba buka dalam Injil Matius 28. Tolong buka Injil Matius 28. Perhatikan ayat 1. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Terus ayat 2, perhatikan. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat tentu turun dari langit dan datang ke kubur batu itu, menggulingkan lalu duduk di atasnya. Di dalam Injil Markus 16, mereka bertanya satu dengan yang lain. Tetapi mereka tidak duduk, mereka tidak diam, tetapi tetap jalan. Amin. Jadi orang Kristen harus begini, jadi anak Tuhan harus begini, sekalipun ada masalah, ada kesulitan, ada persoalan, jangan istirahat di rumah. Amin. Jangan pasif dengan Allah. Kita harus tetap ada gerakan dari diri kita. Amin. Ada tindakan dari diri kita. Tetap maju untuk Tuhan. Tetap cari Tuhan. Sekalipun ada kesulitan.
Kenapa? Di dalam Injil Markus dikatakan, sambil mereka jalan, mereka ngobrol. Pada waktu mereka sudah dekat dengan kubur itu, mereka lihat batu itu sudah terguling. Sudah dekat dengan kubur, di mana ada Yesus. Setelah mereka dekat dengan kubur itu, di mana ada Yesus. Batu yang tadinya jadi perbincangan, jadi diskusi. Kenapa? Karena mereka tidak bisa gulingkan batu itu. Yang jadi problema dalam perjalanan kehidupan keimanan mereka. Dan ternyata setelah mereka dekat dengan kubur di mana ada Yesus, batu masalah itu, batu persoalan itu, batu kesulitan itu sendirinya sudah terguling dari kubur itu. Amin. Artinya tidak ada lagi masalah itu. Mereka tidak gulingkan batu itu. Mereka tidak lepaskan batu itu. Mereka tidak angkat batu itu. Tetapi yang mereka lakukan, sekalipun ada masalah, mereka tetap jalan. Amin. Mereka tetap datang di kubur itu. Ternyata setelah mereka dekat dengan kubur itu, batu itu sudah tidak ada lagi. Amin. Bapak Ibu ingin lihat mujizat, ingin lihat dahsyatnya Allah kita, jangan pasif dengan Tuhan. Jangan pasif dengan Tuhan. Kalau engkau ada masalah, jangan duduk diam. Tidak ada mujizat di situ. Kalau engkau ada kesulitan, jangan duduk merenung diri, kasihani diri, jangan duduk. Engkau ada masalah, cari Tuhan. Amin. Engkau ada persoalan, cari Tuhan. Engkau ada sakit penyakit, cari Tuhan. Engkau mengalami kekurangan, cari Tuhan. Cari Dia, dekat dengan Dia, dekat dengan Dia. Kalau engkau dekat dengan Dia, tidak usah minta, tidak usah bilang Tuhan lalukan masalah ini. Tidak usah. Tuhan lebih tahu, amin. Tuhan tahu engkau sudah tidak mampu lagi. Tuhan tahu engkau sudah enggak berdaya lagi. Tuhan tahu itu masalah yang engkau hadapi. Dengan sendirinya kalau engkau dekat dengan Dia, Dia lempar batu itu, Dia buang batu itu, Dia gulingkan batu itu, sehingga semuanya itu selesai. Amin. Jangan diam. Kalau di waktunya kita harus ada di tempat ini, harus ada di tempat ini. Amin. Saya selalu tanamkan kepada jemaat saya, kalau Tuhan sediakan berkat untuk saya hari ini, Dia kasih hari ini. Kalau saya tidak datang, itu tidak akan saya dapat. Hilang. Kalau engkau ingin dapat berkat yang Tuhan sediakan hari ini untuk engkau, datang hari ini. Amin. Bukan besok. Minggu depan Allah punya berkat sendiri. Amin. Tetapi berkat untuk hari ini engkau sudah lewat. Engkau sudah lepas itu. Engkau tidak ambil lagi itu. Engkau bisa iri dengan orang lain. Mereka diberkati, kenapa aku enggak? Kenapa? Karena engkau tidak ambil. Engkau tidak terima berkat yang Allah sediakan di tempat ini hari ini. Engkau ada di tempat yang lain. Sebelum saya datang berangkat dari Surabaya ke sini, saya sudah bersama jemaat. Ingat loh, minggu besok itu adalah hari yang kedua untuk Idul Fitri. Kewajiban kita yang paling utama di hari Minggu itu ibadah dulu. Engkau mau bantu keluargamu, engkau mau bantu orang tuamu, engkau mau bantu kokomu, engkau mau bantu tacimu itu. Sesudah engkau ibadah dulu, amin. Selesai ibadah terserah Anda. Yang penting apa yang Tuhan sediakan untuk saya di hari ini, saya ambil dulu, amin. Sesudah itu lain ceritanya. Cari Tuhan. Saya bangga sekali pada waktu saya baca Marta, Maria dan Maria yang lain. Mereka sedang perbincangkan, lu gimana ya? Lu ada batu besar. Di dalam Injil Markus ada batu besar yang nutupi pintu kubur itu. Tetapi mereka tidak diam. Mereka tidak pasif. Tapi mereka tetap jalan maju sampai dekat kubur itu. Amin.
Tapi ternyata waktu mereka dekat di kubur itu ada Yesus. Batunya sudah terguling. Rahasianya dalam Injil Matius 28. Kenapa? Kenapa terguling? Pada waktu mereka jalan, mereka datang, mereka dekat, mereka datang di kubur itu. Ada satu gerakan yang hebat, satu gerakan yang luar biasa. Terjadi gempa yang luar biasa. Dan ternyata gempa yang terjadi itu karena Bapa itu mengutus malaikatnya turun pada waktu itu. Amin. Malaikat itu disuruh turun oleh Bapa di surga karena Bapa tahu wanita-wanita yang datang mereka tidak mampu untuk menggulingkan batu itu. Amin. Hanya malaikat utusan Bapa yang bisa menggulingkan batu itu. Masalah yang engkau hadapi, persoalan yang engkau hadapi, kesulitan yang engkau hadapi, engkau mungkin tidak bisa selesaikan itu. Dan bukan hanya Anda yang tahu, tetapi Bapa di surga tahu engkau tidak mampu. Kalau engkau tidak mampu, Dia akan utus penolong bagi kita. Amin. Dia akan utus penolong untuk kita menyelesaikan masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Dia akan utus penolong untuk kita menyelesaikan kesulitan yang tidak bisa kita selesaikan. Dia akan utus penolong untuk kita untuk selesaikan kesulitan yang kita hadapi yang tidak bisa kita selesaikan. Tetapi Allah kita yang besar mampu bisa menyelesaikan semua masalah kita. Allah kita dahsyat. Amin saudara. Allah kita hebat, tinggal kebodohan dari kita kalau kita tidak fungsikan hebatnya Allah kita itu. Cari Dia. Jangan pernah bosan. Jangan pernah jenuh. Jangan pernah capek. Saya tahu sisi manusia kita ada kalanya muncul. Amin. Siapa yang bilang kita tidak pernah lemah? Semua manusia pernah lemah. Saya pun pernah lemah. Waktu istri saya dipanggil Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya sudah 30 tahun lebih. Dia ada dengan saya. Saya melayani dari jemaat yang satu orang. Ya, sampai bisa punya gereja yang seperti ini. Itu dengan Dia, saya bilang. Sekarang Dia nggak ada lagi. Dan saya tidak punya kekuatan untuk melayani engkau lagi. Saya panggil anak saya. Canda, teruskan pelayanan. Tuhan buat saya tidak bisa jalan 1 minggu. Saya bilang, Tuhan kenapa Tuhan? Aku kehilangan yang terbaik. Aku kehilangan orang yang aku paling sayang. Sekarang aku tidak bisa jalan. Tuhan bilang apa? Engkau tidak mau melayani aku, tidak apa-apa. Aku tidak rugi kok. Tidak rugi, dia bilang. Tidak apa-apa. Yang rugi itu kamu. Yang rugi Anda yang rugi. Bisa tidak kamu jalan sekarang? Bisa tidak kamu berdiri sekarang? Saya bilang tidak bisa. Saya bilang saya bisa berdiri kalau Tuhan yang izinkan saya berdiri. Saya akan berjalan kalau Tuhan yang bilang saya bisa jalan. Saya minta ampun Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Saya bisa jalan. Karena Tuhan yang mau saya jalan. Amin. Tuhan tahu kok kita punya kekurangan. Tuhan tahu kita enggak bisa. Sebab itu jangan pernah kita jenuh-jenuh cari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa selesaikan masalahmu. Amin. Hanya Tuhan yang bisa selesaikan persoalanmu. Hanya Tuhan yang bisa selesaikan masa-masa kesulitanmu. Masa-masa paceklikmu yang engkau alami. Hanya Tuhan. Kalau engkau nak cari Tuhan, engkau rugi. Sebetulnya sekali lagi saya katakan hari ini. Jangan pernah berhenti cari Tuhan. Dia adalah penolong sejati kita. Karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong bagi Allah kita yang hebat. Tepuk tangan yang meriah dulu.